Speak up Raden Majalengka, mendengar dan didengar, karena diam bukan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Majalengka, ketemu lagi bersama saya, Pak Supardi. Kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial. Beliau adalah seorang akademisi dan juga mantan komisioner KPU. Beliau adalah Dr. Haji Diding Bajuri SOS MS. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Kang Pai. Alhamdulillah beliau bisa berkenan hadir dalam kegiatan podcast kali ini yang akan mengambil tema yang lagi rame nih, lagi booming di baik di Indonesia ya, khususnya tentang kotak suara diganti ruang sidang. Masuk akalkah? Pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik karena terjadi beberapa usulan terkait dengan peralihan pemilu langsung menjadi tidak langsung dipilih oleh DPRD. Nah, menurut Pak Diding yang juga mantan komisioner KPU Majalengka, sekaligus beliau adalah akademisi ya, wakil direktur 1 bidang akademik dan kemahasiswaan. Bidang akademik Pasca Universitas Majalengka. Iya. Pertanyaan saya begini, Pak. Apakah pilkada oleh DPR benar-benar menjadi sebuah solusi untuk menekan biaya? Karena selama ini salah satu argumennya adalah untuk mengurangi biaya. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, usulan pertama itu kan Mohaimin Iskandar dari PKB, bahwa solusi alternatif untuk menghadapi situasi yang grassroots ya, akar rumput di bawah itu, dengan pilkada itu kan di bawah gitu ya, munculnya politik transaksional, munculnya konflik di grassroots. Salah satu alternatifnya adalah dimunculkan kembali wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Nah, solusi atau bukan, saya kira itu tergantung political will, tergantung hendak politiknya mau kemana sebetulnya. Karena dua-duanya sangat beralasan, gitu ya. Pertama, bahwa menurut Undang-Undang nomor 10 ya, itu nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, memang di situ ada celahnya. Kalau memang dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 kan fokus hanya tentang pilpres dan pileg ya. Kalau tentang pilkada, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu memang mengatur. Nah, persoalan sekali lagi terkait ini apakah solusi alternatif atau bukan, sebenarnya pertama menurut saya political will-nya dulu. Kehendak politik Indonesia itu terkait dengan pilkada itu mau langsung atau tidak langsung. Karena langsung atau tidak langsung itu ada sisi lebih dan sisi kurangnya gitu, Kang. Cuman gini, Kang, selama ini kan yang digombor-gomborkan salah satu alasannya adalah tentang cost yang tinggi. Iya, betul. Nah, apakah dengan pemilihan oleh DPRD itu akan memangkas? Padahal kan pada kenyataannya ketika dipilih oleh DPRD pun kita tidak bisa menjamin kos itu akan tinggi atau akan turun. Iya, betul. Terima kasih. Kalau menurut saya, ya, kalau perbandingannya hanya masalah biaya. Kalau oleh DPRD itu lebih efisien. Secara logika, seseorang ingin menjadi Bupati Majalengka sekurang-kurangnya itu harus dipilih oleh 26 orang dari 50. Setengah plus 1 ya. Iya. Berarti 26 orang. Maaf, ini kalau bicara ini secara bisnis gitu ya. Kalau satu orang dengan angka 1 miliar, berarti 26 miliar cukup misalnya. Saya bisa menjadi bupati. Tapi bayangkan dengan pemilihan langsung yang harus memilih itu kurang lebih 1 juta orang dari 1.300.000 sekian penduduk Majalengka. Itu kos politiknya akan jauh lebih tinggi. Belum biaya kampanyenya, biaya pendaftarannya, maharnya dan lain-lain jelas lebih tinggi. Sementara jika misalnya pemilihan secara tidak langsung oleh anggota DPRD, berarti kan DPRD itu anggotanya hanya 50, sekurang-kurangnya setengah plus 1 berarti 26 orang, andai diuangkan, itu kan sudah terhitung. Kalau dari segi finansial atau kos mungkin kita masih di ranah abu-abu ya. Ya, bisa tapi mahal, diperkirakan relatif lebih murah. Betul. Cuman kalau dari sudut pandang demokrasi, apakah dengan dipilih oleh DPRD akan menghilangkan hak rakyat yang notabene bahwa demokrasi ini adalah milik rakyat, seperti itu, Pak? Jika pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD, seolah-olah
itu memutar jarum demokrasi kembali ke nol, gitu kan? Karena partisipasi masyarakat, terutama masyarakat pemilih, itu tidak secara langsung turut menentukan terpilihnya seseorang menjadi bupati. Tetapi ini juga tidak bertentangan dengan demokrasi di Indonesia. Karena diatur, itu dasarnya adalah sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi sebetulnya ini tergantung, jadi kembali maaf ya, tergantung ke political will-nya sebetulnya. Karena dua-duanya punya alasan, ada kelebihan dan ada kekurangan. Tapi bukankah tadi seperti Bapak sebutkan bahwa itu akan mundur lagi ke, jadi apa gunanya reformasi yang sudah berdarah-darah kita bangun? Salah satunya adalah menyelamatkan sisi demokrasi. Ketika demokrasi kembali dirampas menjadi wakil rakyat. Betul. Seperti itu, Pak. Jika demokrasi didefinisikan, seluruh pemilih harus menyampaikan hak pilihnya. Sementara rakyat adalah pemilik kedaulatan suara. Tetapi ingat dampak dari pemilihan itu, nah konflik di grassroots itu muncul kan, sampai dengan pilkada ke pilkada canwawu gitu kan. Lalu yang kedua politik transaksional, manipulatif itu kan luar biasa. Akan jauh lebih besar dengan pemilihan tidak langsung. Ini pendapat saya, maaf ya. Ya berarti artinya ada plus minus lah. Ada plus minus sebetulnya. Pun bagaimana tadi political will dari pembuat regulasi. Kalau pemilihan langsung oleh rakyat, oleh pemilih, rakyat dapat turut serta, dapat terlibat secara langsung di dalam menentukan calon pemimpinnya. Itu poinnya di situ, betul, ya. Betul. Nah, akan tetapi implikasinya itu berdampak pada munculnya politik transaksional yang lebih masif gitu kan. Lalu munculnya konflik antar pemilih, antar pendukung itu jauh lebih hebat ketimbang di DPRD. Nah, pertanyaan berlanjut, Pak. Ketika seperti terjadi dipilih lagi kembali oleh DPRD, apakah ini akan berpotensi memperkuat sistem oligarki dan politik transaksional nanti di daerah atau di pusat? Karena dengan dipilih oleh wakil rakyat DPRD, artinya kan pasti ada tuh sisi-sisi celah transaksional itu. Betul. Karena satu calon itu dia ingin maju membutuhkan dukungan tadi minimal 50% plus 1, artinya harus menguasai 50% plus 1 minimal 26 ya. 26 itu kan. 26. Kalau kita kan 50 kursi 50, kan. Berarti kan 26. Ya. Ini kan apakah tidak tetap sama, Pak, akan terjadi politik transaksional? Iya. Seperti itu. Kolusi pada dua sistem ini langsung dan tidak langsung kemungkinan ada. Hanya kita bicara kadar dan volume aja. Jadi kemungkinan terjadi politik transaksional, kolusi, korupsi, nepotisme, kemungkinan di dua sistem ini ada. Tetapi secara ini ya, bahwa yang pemilihan tidak langsung karena dipilih tadi maksimal oleh 50, sekurang-kurangnya kalau kita mau menang 26 orang atau setengah plus 1, maka secara matematik itu sudah bisa ditakar. Tetapi apabila pemilihan itu dilakukan secara langsung oleh pemilih, di mana Kabupaten Majalengka itu kurang lebih pemilihnya 1 juta lebih, berarti sekurang-kurangnya kan kita akan memperoleh di 600 ribuan suara pemilih, di 600 ribu. 600 ribu jika tadi, mohon maaf ini menjawab tadi pertanyaan tentang bicara transaksional, tentang money politik, saya kira jauh lebih tinggi nilainya. Bukan yang tadi, bukan berarti tidak ada nilai, ada nilainya, tapi nilai yang pemilihan langsung nilainya jauh lebih besar. Disclaimer ya, ini bukan mengarah, tapi ini hanya berbagi gagasan dan ide ya. Nah, terus begini, Kang, kan itu dalam teori politik itu absolutely power is the corrupt gitu ya. Apabila kekuasaan itu yang absolut, itu yang ini pasti kecenderungan korup. Nah, maaf, andai ini kembali kepada kos politik, ini calon yang misalnya memperoleh elektabilitasnya dari pemilihan tidak langsung, dari pemilihan langsung, dikhawatirkan berdampak pada yang tadi. Karena biaya politik itu sangat tinggi, maka terindikasi atau dimungkinkan terjadi adanya implikasi-implikasi negatif yang kemungkinan besar harus membayar, harus mengembalikan modal politiknya, mengganti modal politik. Oke, itu mungkin. Tapi itu kan, tapi sekali lagi ini kita tidak menggiring, ini hanya sekedar menurut pandangan saya sisi lebih justru kurang. Itu yang akan saya tanya gini, Pak, dengan
sistem politik kalau seandainya disetujui DPRD mengetuk palu, kembali lagi ke zaman dulu bahwa pemilihan kepala daerah itu atau gubernur, bupati dan presiden itu oleh DPRD. Nah, bagaimana nih dampaknya terhadap akuntabilitas kepala daerah itu sendiri? Ya, ya. Karena gini, mungkin nanti mereka akan lebih takut kepada DPRD atau kepada si DPR lah. Ya, ya, ya. Makanya ini akan menjadi persoalan menurut saya. Bagaimana tanggapan Pak Dokter? Kuncinya itu elektabilitas sama dengan kapabilitas, popularitas, dan isi tas. Wah, ini yang menarik nih. Jadi elektabilitas itu sama dengan kapabilitas, kemampuan, Ya. popularitas, keterkenalan gitu ya. Ditambah isi tas. Ini menurut saya konsekuensi pemilihan yang langsung akan jauh lebih besar tentang isi tas itu. Meskipun sebetulnya secara normatif nggak ada ukuran harus isi tas, tapi fakta di lapangan menunjukkan, mengindikasikan ini isi tas itu justru peluru yang amunisi yang memang sangat-sangat menentukan. Oke. Bisa dipahami lah mungkin untuk dari segi cost tadi ya. Ya. Balik lagi bahwa memang dipilih tidak langsung ini lebih cenderung lebih murah costnya lah, gitu kan, dibanding dengan pemilihan langsung. Cuman pertanyaan begini, Kang. Kalau seandainya tetap dipilih oleh DPRD, nah bagaimana sistem pengawasannya? Apa yang harus diperkuat agar tidak disalahgunakan? Karena mungkin saja kan dengan power akan meningkatkan salah satu power, yaitu power DPRD. Karena nanti kepala daerah itu akan berada di bawah DPRD. Betul. Nah, ini jadi persoalan menurut saya. Nah, bagaimana nih untuk menyikapi ini? Sistem pengawasannya seperti apa? Langkah masyarakat seperti apa? Pertama, diharapkan ini terkait dengan rekrutmen calon. Diharapkan yang melalui DPRD itu jauh lebih kapasitas personal kapasitinya jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus ketimbang pencalonan melalui partai yang untuk pemilihan tidak langsung. Kenapa jauh lebih bagus? Karena tadi bahwa untuk elektabilitas itu bukan hanya semata-mata ditentukan oleh sitas, tapi kapabilitas personal seorang itu jauh yang lebih penting kita butuhkan gitu. Jadi saya berpandangan dari sisi personal dulu ya, bahwa untuk pencalonan melalui pemilihan secara tidak langsung oleh DPRD diharapkan ini jauh lebih bagus. Yang kedua terkait pengawasan, pertama bahwa celah kelemahan itu pada dua sistem itu ada ya, sekali lagi ada, termasuk oleh DPRD. Kan kalau misalnya oleh DPRD itu hanya memindahkan hegemoni saja. Iya, betul. Hegemoni itu sekarang menjadi DPRD. Posisi tawar DPRD menjadi lebih kuat kepada calon. Jadi kemungkinan implikasi-implikasi positif negatif itu ada gitu. Nah, terkait dengan pengawasan, nah sekarang apakah Bawaslu ada kewenangan untuk itu? Tidak, tentu tidak. Misalkan secara eksplisit tidak ada kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap mekanisme di DPRD. Apakah nanti ada undang-undang yang menentukan misalnya ada ad hoc, pengawas ad hoc yang personilnya apakah dari mana? Ini ada badan pengawas yang sifatnya ad hoc yang bertugas melakukan pemantauan, melakukan pengawasan terhadap kinerja mekanisme di DPRD itu. Kalau tidak ada, oh ya jelas kurang lebih hanya memindahkan hegemoni dari KPU ke DPRD. Iya. Jadi jelas harus ada pengawasan. Jadi menurut Bapak nih, kira-kira desain pilkada yang ideal di Indonesia seperti apa? Dengan terjadinya kemarin kita gunakan pilkada tidak langsung, dipilih oleh DPRD, menimbulkan masalah dan akhirnya diganti dengan pemilihan langsung. Namun menurut para petinggi pun bermasalah karena terjadi cost yang tinggi dan lain. Jadi sebenarnya harus yang seperti apa? Desainnya seperti apa lah? Pandangan Bapak seperti apa tuh? Kalau format yang ideal mungkin ya agak sulit ya mencari format yang ideal. Apalagi kalau kita melihatnya dari sisi perspektif agama. Demokrasi itu bagi kita yang mayoritas agama Islam itu bukan ajaran agama Islam, demokrasi itu. Tapi kita tidak ke situlah. Demokrasi itu bukan suara bulat. Demokrasi itu suara mayoritas kan gitu ya. Betul. Demokrasi itu suara mayoritas dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
one man, one vote, one value. Iya, iya. Nah, hanya ini ketika misalnya sistem yang akan digunakan itu menjadi pemilihan tidak langsung, maka tidak one man, one vote, one value kan? Karena itu sudah dengan sistem keterwakilan. Nah, tinggal persoalannya sekarang jika ini ya, jika. Jadi ingat bahwa pemilihan wacana yang bergulir itu kan pemilihan tidak langsung itu hanya untuk pilkada ya, untuk pemilihan kepala daerah. Kalau pileg pilpres kan masih secara langsung gitu. Nah, ini pertama tentu bahwa DPRD ini harus siap secara moral, secara mental dan politik terutama. Harus siap dia sebagai fasilitator pelaksanaan pilkada secara tidak langsung. Kalau tidak siap, maka implikasi-implikasi yang dikhawatirkan itu bisa terjadi. Harus siap dulu bahwa mereka harus diberikan misalnya rambu-rambu guidance agar ketika tanggung jawab itu diberikan kepada DPRD, maka DPRD mampu menyelenggarakan pilkada itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu kan tentang pilkada. Nah, untuk menjaga agar kinerja DPRD itu berjalan dengan baik, maka dibutuhkan pengawasan. Tentu pengawasannya adalah pengawasan yang independen ya, Betul. pengawasan independen, kemungkinan bersifat ad hoc. Ya, kemungkinan gitu akan muncul nanti dari beberapa unsur yang terkait, mungkin juga termasuk dari mungkin unsur akademisi, dari unsur NGO misalnya dan sebagainya. Nah, agar bagaimana DPRD ini mampu menyelenggarakan pilkada itu sesuai dengan harapan, yaitu untuk meminimalisir untuk mengurangi inefisiensi, bahwa dengan pemilihan tidak langsung menjadi lebih efisien, kos politiknya menjadi berkurang. Tapi yang kedua, transparansi, ya, keterbukaan dan lain tetap harus bisa dilakukan oleh DPRD. Gini Pak, Ya, gimana? namun hal tersebut mungkin nanti akan bertabrakan dengan asas pemilu sendiri yang Langsung umum bebas rahasia. Karena sudah tidak langsung tuh. Nah, ini kan menjadi persoalan menurut saya. Jadi kalau saya beranggapan bahwa sistem demokrasi secara langsung sudah bagus Pak. Cuman mungkin persoalan cost money politik itu yang jadi persoalan. Maka solusinya adalah bagaimana upaya lembaga-lembaga penyelenggara pemilu bisa menekan hal ini. Bukan merubah sistemnya yang sudah bagus. Menurut saya seperti itu. Tapi bagaimana? Ya. Nah, kata langsung ini tafsirnya menjadi luas. Ketika misalnya regulasi, ketika regulasi sudah ditetapkan menjadi pemilihan tidak langsung, maka kata langsungnya di sini adalah pihak-pihak yang memiliki suara di keterwakilan tadi. Jadi sistemnya tidak dititipkan, sistemnya tidak diwakilkan, tapi langsung si anggota yang memiliki suara untuk menyampaikan hak politiknya itu menyampaikan tidak dititipkan ke temannya atau ke atasannya. Berarti artinya ketika dipilih oleh DPR pun disebut langsung? Bisa disebut langsung, cuman tafsir langsungnya itulah yang perlu mungkin menurut saya, mohon maaf, diperluas kata langsungnya. Disclaimer ya, ini kita untuk bahan diskusi aja. Ya, bahan diskusi aja, mohon maaf. Saya pun ini hanya menurut pandangan saya. Gitu. Betul. Jadi artinya dari dua sistem ini mungkin ada plus minus Pak. Ada plus minus dua-duanya jelas. Cuman bagaimana kita sebagai rakyat kan bisa pilkada itu kan hanya ijtihad politik saja. Betul, memaknai bagaimana nih pemilu itu bisa berjalan langsung, umum, bebas rahasia, terus ya damai, kondusif. Betul. Ya syukur-syukur tidak ada money politik ya yang menjadikan tidak ada, ya mungkin ditekan mungkin lah. Karena ini menjadi sebuah penyakit yang memang sulit diamputasi. Itu masuknya patologi birokrasi itu. Betul. Nah, satu lagi Pak nih, mungkin yang terakhir. Kita harus akui bahwa kekuatan Gen Z, pemilih pemula itu menjadi salah satu kekuatan pilar demokrasi yang perlu kita rangkul, karena mereka adalah para calon pewaris bangsa ini. Nah, upaya apa yang sebaiknya dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga kepemiluan, baik KPU maupun Bawaslu, terhadap generasi Z ini, Gen Z ini? Oke. Nah, ketika misal pemilihan kepala daerah tidak langsung oleh DPRD, bukan berarti diseminasi informasi terkait personal capacity para calon itu tidak disampaikan ya. Itu tetap harus disampaikan, disosialisasikan, termasuk kepada kaum Gen Z. Kenapa kaum Gen Z itu kan menjadi salah satu pemilih yang rentan?
pemilih rentan itu bukan hanya kaum Gen Z saja sebetulnya. Ada pemilih pemula gitu. Ini kalau dari umum ya, pemilih pemula, kemudian pemilih perempuan, kelompok keagamaan, kelompok disabilitas, kelompok pinggiran, itu adalah kaum-kaum yang rentan yang perlu mendapat perhatian khusus agar informasi-informasi yang terkait kepemiluan dan sebagainya secara umum itu nyampe pada mereka. Khusus Gen Z kenapa menjadi sangat seksi ya dibicarakan di dalam apakah pemilu itu langsung atau tidak langsung. Karena mereka itu kan lumayan dominan. Kurang lebih kalau tidak salah di 40% pemilih itu ada di kaum Gen Z gitu. Mereka itu pemilih yang rasional gitu. Bagaimana mereka bisa memahami tentang konstruksi setiap calon, tentang konstruksi pemilu sendiri untuk mengubah harapan mereka gitu kan, seperti itu. Karena mereka berpikirnya rasional tidak rasional. Mengapa saya harus milih? Apa sih kepentingan buat saya? Apa keuntungan buat saya? Nah itu mereka harus paham itu. Nah untuk itulah butuh ada media, ada satu tool up gitu bagaimana supaya kaum Gen Z ini menjadi memahami betapa pentingnya misalnya hak politik mereka untuk disalurkan kepada siapapun yang menurut mereka itu dinilai sesuai dengan harapan mereka. Oke, berarti tetap sosialisasi Harus informasi ya. kepada, Bukan berarti hanya untuk 50 orang anggota dewan, enggak kan gitu. Iya, betul. Karena 50 orang itu kan mewakili 1.300 orang kan gitu. Dan satu lagi mungkin tadi ya, si calon pun profilnya harus jelas dibuka ya. Jadi tetap harus. Jadi masyarakat tidak hanya beli kucing dalam karung ya. Ya. Artinya, karena bisa jadi nanti anggota legislatif digugat oleh pemilihnya, oleh konstituennya. Nah ini nih persoalan Ya. kan. Menurut saya persoalan nih ketika seperti harapan masyarakat A, ternyata anggota dewan atau DPRD memilih B, calon B gitu kan, ini juga persoalan. Ya bisa jadi memang. Itu bisa jadi ada mosi tidak percaya dari masyarakat pada umumnya gitu ya. Makanya untuk itu anggota dewan itu jangan lupa bahwa mereka itu mewakili konstituen. Berarti suara konstituen harus benar-benar didengar, harus benar-benar dipedomani. Ini misalnya suara dapil saya nih condong ke calon yang mana nih? Tetap jadi dia itu merepresentasikan basis masanya. Bukan berarti misalnya Diding itu merepresentasikan hanya kepentingan Diding, bukan. Diding, tapi persoalannya begini ya, dong. Partai itu akan lebih tunduk kepada pimpinan partai. Ya. Karena instruksi partai kan. Ya itulah menurut saya. Persoalan. Nah ini kan kesalahan politik menurut saya. Nah seharusnya mereka itu solusinya. Nah seharusnya mereka itu paham mereka itu adalah wakil rakyat. Tentu rakyat yang sesuai dengan daerah pemilihannya. Apa yang menjadi representasi atau preferensi politiknya itu harus merepresentasikan harapan mayoritas ya, mayoritas berkiblat kepada keinginan masyarakat. Iya, harusnya kan seperti itu, bukan kepada partainya. Karena khawatir ketika preferensi partai politik itu tidak sesuai dengan suara mayoritas di daerah pemilihannya, suatu saat bisa jadi ada mosi tidak percaya kepada partai yang bersangkutan. Betul. Sekali lagi disclaimer ya, saya berulang kali jangan sampai salah paham atau memahami. Ini hanya diskusi, dialog tentang sebuah demokrasi, bukan menjustis bahwa partai tersebut seperti itu. Seperti hanya kemungkinan-kemungkinan atau hal-hal yang mungkin menjadi. Dan kita tidak bicara Majalengka ya, bicara Indonesia. Ini yang menjadi bisikan dan harapan masyarakat. Jadi banyak pertanyaan dari masyarakat yang masuk ke meja redaksi Radar Majalengka seperti itu. Makanya kita bingung nih, siapa ya tokoh yang mungkin pas untuk kita undang, dan alhamdulillah Pak Dokter ini sangat luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Duduk dadak diundang. Nah, sedikit Dok, mungkin kita mengulas review tadi menurut kita agar si pemirsa juga bisa lebih paham ya. Bagaimana sih sebenarnya plus minus apa keuntungan dengan pilkada langsung dan apa keuntungan pilkada tidak langsung, dan bagaimana solusi mengatasi ketika terjadi persoalan seperti itu. Sekarang keuntungan dengan pilkada langsung, jadi konstituen pemilih dapat terlibat secara langsung untuk menentukan calon pemimpin di daerahnya. Itu keuntungan dari pemilihan secara langsung. Tetapi kelemahannya dulu juga, kelemahannya secara langsung itu dikhawatirkan konflik kepentingan
baik itu kepentingan elit, kepentingan kontestannya, serta kepentingan para pemilihnya ya di grassroots, itu konfliknya cukup tajam gitu kalau pemilihan langsung. Nah, sekarang pemilihan tidak langsung, apa keuntungannya? Kos politik bisa lebih ditekan, bukan tidak ada biayanya, ada, tapi jelas bisa ditekan, akan lebih kecil dibanding dengan pemilihan tidak langsung. Kelemahannya apa? Pemilih tidak secara langsung terlibat di dalam menentukan calon pemimpinnya, karena dengan sistem keterwakilan tadi kepada anggota dewan dari daerah pemilihannya. Tetap di situ tidak ada sistem yang ajeng, tidak ada sistem yang ideal, tetap dimungkinkan ada celah, kelemahan dan kelebihannya. Solusinya ya kembali sekali lagi, karena politik itu kan abu-abu ya. Politik itu kan tidak bicara menang dan tidak bicara benar dan salah. Prakteknya itu bicaranya hanya menang dan kalah. Tergantung sekali lagi political will. Nah, sekarang political will itu di mana? Di pusat. Nah, di pusat itu indikasinya tadi Kang Pai bicara tentang hegemoni. Sekarang itu kan di dalam menentukan kabinet itu kan itu berdasar komposisi akomodatif, bukan representasi tapi akomodatif. Adalah kabinet yang ada itu adalah dari partai-partai pengusung dan pendukung, bahkan yang bukan pendukung pun kan sekarang terseok-seok, ditarik-tarik kan gitu. Ini juga akan berpengaruh terhadap pembentukan political will tadi gitu loh. Jadi mungkin solusinya adalah mari kita serahkan kepada mereka-mereka yang di pusat untuk bisa lebih mengkaji lebih dalam, untuk bisa mengelaborasi secara positif apa yang diinginkan oleh rakyat. Ya, seperti itu. Jadi terima kasih Pak Dokter, beliau adalah guru saya, atas kehadirannya. Mungkin untuk season kali ini kita cukupkan ya, opening dari Radar Majalengka, mendengar dan didengar, karena diam bukan solusi. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.